Baik, materi yang terakhir yaitu tentang penerapan ekonomi diferensial, yaitu konsep elastisitas dan konsep marginal. Jadi kemarin jika ada yang tanya untuk apa kita pelajari diferensial atau turunan ini dalam ekonomi, Bu? Ya, karena konsep diferensial ini atau turunan ini nanti akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi terkait konsep elastisitas dan konsep marginal. Berikut ini merupakan elastisitas ya. Elastisitas ini merupakan salah satu konsep penting untuk memahami beragam permasalahan di bidang ekonomi. Ya, konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan pajak maupun distribusi kemakmuran. Kemudian dalam bidang ekonomi daerah itu atau perekonomian daerah itu, konsep elastisitas ini dapat digunakan untuk memahami dampak dari suatu kebijakan. Contohnya, pemerintah daerah itu dapat mengetahui dampak kenaikan pajak atau subsidi terhadap pendapatan daerah, tingkat pelayanan masyarakat, kesejahteraan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, dan indikator ekonomi lainnya itu dengan menggunakan pendekatan elastisitas. Selain itu, konsep elastisitas ini dapat kita gunakan untuk menganalisis dampak kenaikan pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah atau jenis pengeluaran daerah tertentu. Dengan kegunaannya tersebut, alat analisis ini dapat membantu atau elastisitas ini dapat membantu mengambil kebijakan dalam memutuskan prioritas dan alternatif kebijakan yang akan memberikan manfaat terbesar bagi kemajuan daerah ya. Selanjutnya, secara matematik ya, elastisitas ini dapat mengukur seberapa besar perubahan suatu variabel terhadap perubahan variabel lain ya. Yang pertama adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini adalah tingkat perubahan permintaan terhadap barang atau jasa itu diakibatkan oleh perubahan harga dari barang atau jasa itu tersebut ya. Karena masih ingat hukum permintaan, semakin tinggi harga akan suatu barang berarti perubahan atau permintaan akan suatu barang berarti akan dia menurun. Ini adalah macam-macam elastisitas permintaan ya. Berdasarkan nilainya, elastisitas permintaan itu akan dibedakan menjadi 5 ya, 5 permintaan. Yang pertama itu adalah inelastis sempurna, inelastis, elastis unetter, kemudian elastis, dan yang terakhir adalah dia elastis sempurna. Syaratnya, kalau dia permintaan inelastis sempurna berarti dia koefisien E-nya atau elastisitasnya dia bernilai 0, sama dengan 0 ya. Dia kurvanya seperti ini. Kemudian dikatakan fungsi permintaannya dia inelastis, yaitu ketika dia E-nya atau elastisitasnya kurang dari 1 ya. Kemudian ini ada penjabarannya, nanti dibaca ya, dipahami. Ini adalah kurvanya, kurva permintaan. Kemudian untuk elastis unetter ya, dikatakan dia elastis unetter ketika elastisnya itu sama dengan 1 ya. Kemudian yang keempat adalah elastis, dikatakan elastis ketika elastisitasnya itu lebih dari 1 ya. Kemudian untuk elastisitas sempurna itu ketika dia elastisitasnya tak hingga banyaknya ya. Modelnya seperti ini, nanti dibaca ya biar tidak bingung. Nanti kita masuk pada contoh. Ini adalah hubungan elastisitas permintaan dengan total penerimaan. Nanti ini tolong dibaca ya, jika ada yang tidak dipahami nanti ditanyakan. Nanti Bu langsung saja masuk pada elastisitas permintaan. Ini seperti yang Ibu bilang tadi, elastisitas permintaan itu adalah besarnya hubungan
besarnya perubahan jumlah permintaan barang itu diakibatkan oleh perubahan harga, ya, dimana rumusnya ini seperti ini, elastisitas permintaan, ya, turunan dari fungsi dikali dengan P per jumlah produk yang diminta atau fungsi permintaannya. Ide ini adalah fungsi permintaan, P ini adalah harga. Oke. Ini adalah contoh biar Anda tidak bingung. Kita masuk pada contoh. Ini adalah Q sama dengan 25 min 3P kuadrat. Ini adalah fungsi permintaan akan suatu barang, ya. Yang ditanyakan adalah elastisitas permintaannya ketika harganya adalah 5. Ya, solusinya tinggal kita masukkan pada rumus. Ini adalah turunan daripada fungsi. Ini fungsinya, turunannya yang bisa diturunkan ini hanya ini, ya. Ini 25 tidak variabel berarti 0, ya. Berarti ini 2 kali min 3 berarti dia min 6P. P nya karena 2 kurang 1 berarti P pangkat 1 berarti itu saja min 6P. Nah, min 6P dikali P sama dengan per fungsi permintaan 25 kurang 3P pangkat 2, ya. Diketahui P nya adalah 5 sehingga disubstitusi saja secara langsung, ya. Min 6 kali 5 kali 5 per 25 min 3 kali 5 pangkat 2, hasilnya 3 karena dia lebih dari 1 sehingga elastisitas permintaannya dia elastis, ya. Artinya apa? Artinya pada kedudukan dengan harga P nya sama dengan 5 itu jika harga barang naik sebesar 1%, maka permintaannya itu akan turun sebanyak 3%. Kita lanjut pada elastisitas penawaran. Untuk elastisitas penawaran ini, definisi atau pengertiannya yaitu perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu jika terjadi ada perubahan harga, karena penawaran itu menunjukkan adalah jumlah produk yang ditawarkan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhinya. Variabel yang mempengaruhinya itu adalah ini harga barang, ya, yang paling penting diambil. Ini adalah rumus elastisitas penawaran sama dengan permintaan, hanya di sini adalah penawaran, ya. Ini penawaran. Kemudian sama dengan elastisitas tadi, elastisitas permintaan, untuk elastisitas penawaran juga memiliki 5 sifat, ya. Dikatakan inelastis sempurna itu ketika dia sama dengan 0, dia tidak elastis atau inelastis dia kurang dari 1, dia unequal itu ketika dia sama dengan 1, kemudian dia elastis itu ketika dia lebih dari 1, dan elastis sempurna itu ketika dia nilainya tak hingga, ya. Kita masuk pada contoh. Ini adalah contoh fungsi penawaran suatu barang, itu akan diperlihatkan dengan Q sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Ini tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10, ya. Oke, solusi, ya. Ini adalah rumusnya, diketahui, ya. Q-nya adalah min 200 plus 7P kuadrat, ya. Ini kemudian turunan daripada fungsi penawaran tadi dikalikan dengan harga per fungsi penawaran. Turunannya, ya, turunannya yang ini adalah 2 kali 7 berarti 14P pangkat 1, ya, karena 2 min 1 jadi tulis saja 14 kali P atau 14P, ya, sehingga ini 14P kali harga kali P per min fungsi penawaran min 200 plus 7P kuadrat, ya. Diketahui P nya adalah 10 sehingga langsung disubstitusi saja, ya, dimasukkan saja 10 nya 14 kali 10 kali 10 per min 200 tambah 7 kali 10 pangkat 2, ya, hasilnya adalah 2,8 karena dia lebih dari 1 maka dia dikatakan elastis. Oke, sampai di sini paham, ya. Selanjutnya kita masuk pada elastisitas produksi. Untuk jenis atau sifatnya ini sama dengan permintaan dan penawaran, ya, dia memiliki 5 juga. Lihat, elastisitas produksi adalah besarnya perubahan jumlah output yang dihasilkan itu karena adanya perubahan jumlah input. Ini adalah rumusnya, ya, turunan dari dari fungsi
produksi itu dikali dengan X. X-nya ini adalah jumlah inputnya, kan, kemudian P-nya ini, P-nya ini adalah outputnya. Contoh, fungsi produksi suatu barang itu ditunjukkan pada P sama dengan 6X kuadrat kurang X pangkat 3. Hitung elastisitas produksinya ya pada tingkat penggunaan faktor produksi atau inputnya itu sebesar X sama dengan 3 ya. Ini adalah rumusnya, ini turunan daripada fungsinya. Kita langsung saja, 12X kurang 3X kuadrat ini adalah turunan dari ini ya, 2 kali 6 ya, 12X pangkat 1 berarti 12X saja, min 3 kali X pangkat 3 kurang 1 berarti min 3X kuadrat ya, min 3X kuadrat dikali X per fungsinya ya, 6X kuadrat kurang X pangkat 3. Diketahui X nya 3 sehingga langsung disubstitusi saja, ini 12 kali 3 min 3 kali 3 pangkat 2 kali 3 per 6 kali 3 pangkat 2 min 3 pangkat 3, itu nanti hasilnya 1 ya, 27 nanti hasilnya 1. Berarti dia untuk elastisitas produksinya dia uniter ya, karena dia sama dengan 1. Oke, sampai di sini paham? Jika nanti dipahami ditanyakan ya, kita lanjut. Untuk biaya marginal dan penerimaan marginal. Biaya marginal ya, atau digambarkan dengan margin MC atau marginal cost, itu adalah besarnya biaya yang harus ditambahkan jika jumlah produksi itu ditambah 1 unit ya. Dimana rumus biaya marginal itu sama dengan MC sama dengan TC aksen ya, atau total cost. MC atau marginal cost sama dengan turunan dari total cost ya, dan MC minimum itu jika MC aksennya itu sama dengan 0, atau turunan dari marginal costnya itu adalah 0 ya. Kita langsung saja pada contoh biar Anda tidak bingung. Ini biaya total cost itu sama dengan fungsi Q pangkat 3 ya, min 3Q kuadrat tambah 4Q tambah 4. Kemudian biaya marginalnya itu adalah turunan dari total costnya ya. Turunan dari total cost berarti 3Q kuadrat, karena ini 3 kali Q pangkat 3 kurang 1 jadi 3Q kuadrat, itu min 6Q, 2 kali 3Q pangkat 2 min 1 berarti min 6Q ya, tambah 4 ya, tambah 4. Ini 4 nya tidak lagi, ini habis ya, karena tidak ada variabelnya. Jadi yang diturunkan itu yang ada variabelnya saja. Oke, pada tingkat produksi penjualan berapakah biaya marginal minimum, berapa besar biaya marginal minimum tersebut ya. Untuk biaya marginal minimumnya itu berarti MC-nya sama dengan 0 ya, berarti diketahui ini ya, C sama dengan MC aksen, ini diketahui tadi MC atau TC aksennya itu kurang 6 ya, turunannya itu sama dengan 0 ya, nya itu adalah 1 karena turunannya itu sama dengan 0 ya, nya itu adalah 1 karena 6 per 6 sama dengan 1, jadi MC minimumnya itu adalah 1 ya. MC atau Q-nya itu MC minimum 1, sehingga disubstitusi kepada persamaan TC aksennya ya, disubstitusi sehingga akan didapat MC minimum itu adalah 6. Jadi besar biaya marginal minimum itu sebesar Rp6 pada tingkat produksi 1 unit ya. Setiap 1 unit marginal minimumnya itu sebesar Rp6. Sampai di sini paham ya? Oke, yang selanjutnya adalah penerimaan marginal. Penerimaan marginal ini adalah besarnya tambahan penerimaan jika jumlah produksi atau barang yang terjual itu bertambah 1 unit
ya, dimana rumus penerimaan marginal itu adalah MR sama dengan total revenue, total penerimaan, ya, turunan dari total penerimaan, dan TR maksimalnya itu ketika dia MR-nya sama dengan 0. Kita langsung saja pada contoh. Ini adalah fungsi permintaan akan suatu barang. Ditanyakan berapa besar penerimaan maksimum, ya. Sebelumnya kita harus menentukan dulu berapa TR-nya atau penerimaan totalnya atau total revenue-nya, ya, dimana rumusnya adalah P kali Q. Diketahui ini P-nya 16 min 2Q kali Q, ya, sehingga 16 kali Q 16Q min 2Q kali Q berarti min 2Q kuadrat, ya. Ini kita sudah dapatkan TR-nya, sedangkan setelah kita dapatkan TR-nya ini, kita cari penerimaan marginalnya atau MR, atau dia sama dengan TR aksen, turunan daripada penerimaan total, ya. Dimana turunannya itu adalah 16 min 4, ya. 2 min 2 kali 2Q berarti min 4Q, ya. Sekarang kita sudah dapatkan penerimaan marginalnya. Setelah itu kita cari penerimaan TR maksimumnya, ya. Kalau TR maksimumnya berarti MR-nya berarti 0, berarti min 16 min 4Q sama dengan 0. Berarti min 4Q sama dengan min 16, ya. 16 berarti Q-nya sama dengan min 16 per min 4, berarti Q-nya adalah 4. Kita sudah dapatkan Q-nya 4, kemudian kita substitusi pada persamaan 16Q per min ini TR min 2 kali Q pangkat 2, ya, sehingga kita dapatkan TR maksimumnya itu adalah Rp32. Oke, sampai di sini. Jika ada yang tidak dipahami, tolong ditanyakan, ya. Kemudian kita masuk pada utilitas marginal. Utilitas marginal ini atau MU itu adalah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Kemudian untuk fungsi utilitas total ini dinyatakan dengan U sama dengan FQ, di mana U-nya itu melambangkan utilitas total dan Q-nya itu adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Sehingga utilitas marginal itu sama dengan MU sama dengan U aksen, ya, atau turunan daripada U itu sama dengan DU per DQ. Kurva utilitas marginal MU itu selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva utilitas total atau U itu berada pada posisi puncak, ya. Sebagai contoh, ini U atau FQ-nya itu sama dengan 90Q kurang 5Q kuadrat. Berarti MU atau U aksen atau turunannya itu berarti 90 min 10Q, ya. Ini 90 min 10Q itu 2 kali 5, 2 kali min 5Q pangkat 2 min 1, ini 1 kali 90Q pangkat 1 kurang 1, makanya ini 90 saja, ya, kurang 10Q. Maksimumnya itu berarti dia untuk U maksimum berarti MU-nya harus 0, ya, sehingga ini nanti berarti 90 kurang 10 Q itu sama dengan 0, sehingga nanti Q-nya adalah 9, ya. Min 10 Q sama dengan min 90, Q sama dengan min 90 per min 10, jadi Q-nya adalah 9. Jadi disubstitusi saja nanti ke dalam persamaan U-nya yang ini, ya. Ini sehingga nanti untuk U maksimumnya, ya, itu adalah ini 405. Sampai di sini paham, ya? Kemudian selanjutnya adalah produk marginal. Produk marginal atau MP atau marginal produk itu adalah produk tambahan yang dihasilkan dari suatu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Secara matematik, fungsi produk marginal ini merupakan derivatif atau turunan pertama dari fungsi produk total. Jika fungsi produk total dinyatakan P
sama dengan Fx, di mana P melambangkan jumlah produk total dan X itu dia adalah jumlah masukannya. Maka produk marginalnya adalah MP sama dengan P aksen atau DP per DX, ya, turunan pertama derivatif. Langsung saja pada contoh soal biar tidak bingung-bingung. Produksi total itu P sama dengan Fx sama dengan, ini adalah fungsinya 9x kuadrat kurang x pangkat 3, ya. Untuk produk marginalnya berarti dia marginal produknya itu sama dengan produksi total itu turunan dari produksi total atau P aksen itu sama dengan 18x kurang 3x kuadrat. Ini dari 2 kali 9 18x itu dari x pangkat 2 kurang 1, ya, sehingga dihasilkan 18x kurang 3x kuadrat itu dari 3 kali min 1x pangkat 3 kurang 1, berarti min 3x kuadrat, sehingga P maksimumnya itu ketika P aksennya didapat turunan atau produk marginalnya itu ini, berarti P aksennya harus 0, sehingga ini nanti 18x kurang 3x kuadrat sama dengan 0, ya, sehingga nanti x nya itu pada x nya 6, ya, dengan P maksimumnya nanti adalah 108, ya. Jadi P itu berada di titik belok atau di titik belok dan MP maksimum pada turunan kedua dari sini, berarti 18 kurang 6x sama dengan MP aksen sama dengan 0, yaitu pada x sama dengan 3, ya. Jika ada yang tidak dipaham nanti ditanyakan, ya. Kita lanjut untuk analisis ke